Di bawah sinar rembulan yang mengintip malu-malu dari balik tirai jendela kamar yang harum semerbak melati, Sarah duduk terpaku di tepi peraduan. Jantungnya bertalu-talu, menciptakan irama bising di dalam dadanya yang terasa sesak oleh debaran yang sudah puluhan tahun tidak ia rasakan. Di usianya yang ke-57, ia merasa seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kali mengenal cinta. Tangannya yang sedikit gemetar saling bertautan di atas pangkuan, sementara matanya tak berani menatap pintu yang perlahan terbuka. Aris, pria yang kini resmi menjadi suaminya, melangkah masuk dengan kelembutan yang menenangkan. Pemuda itu baru berusia 30 tahun, namun tatapannya memiliki kedalaman samudera yang mampu menenggelamkan segala keraguan Sarah. Saat Aris duduk di sampingnya dan menyentuh jemarinya dengan hangat, Sarah merasakan aliran listrik yang membuatnya merinding sekaligus merasa sangat terlindungi. Malam itu, di bawah saksi bisu bulan muda, segala ketakutan akan penolakan masa lalu seolah melebur. Dalam suasana yang syahdu dan penuh rasa hormat, mereka akhirnya menyatukan janji suci tersebut, memulai lembaran baru dalam sebuah penyatuan yang penuh ketulusan, di mana usia hanyalah angka dan cinta adalah satu-satunya bahasa yang mereka bicarakan dalam diam yang paling indah. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang tenang, tempat di mana gosip seringkali terbang lebih cepat daripada angin pagi. Sarah adalah sosok wanita yang sebenarnya memiliki kecantikan abadi. Meski kerutan halus mulai menghiasi sudut matanya, binar matanya tetap menunjukkan kecerdasan dan ketabahan. Ia telah menjanda selama hampir 20 tahun setelah suaminya berpulang karena sakit. Selama 2 dekade itu, Sarah mengabdikan dirinya untuk membesarkan anak tunggalnya hingga mandiri, sembari mengelola sebuah toko roti kecil yang selalu dipenuhi aroma kayu manis dan cinta. Namun, di balik kemandiriannya, ada ruang kosong di hatinya yang merindukan teman berbagi cerita di kala senja. Pencarian cinta di usia senja ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Berkali-kali Sarah mencoba membuka hati, namun berkali-kali pula ia harus menelan pil pahit penolakan. Ada seorang duda sebayanya yang terang-terangan mengatakan bahwa ia lebih mencari istri muda yang bisa mengurusnya hingga tua, seolah-olah Sarah hanyalah barang rongsokan yang tidak lagi memiliki nilai. Ada pula pria lain yang mundur teratur setelah mengetahui usia Sarah yang sebenarnya, dengan alasan bahwa mereka tidak ingin menghabiskan masa tua dengan seseorang yang sudah hampir mencapai garis finish. Kata-kata itu tajam, menyayat harga diri Sarah hingga ia sempat berpikir bahwa mungkin takdirnya memang untuk menua dalam kesendirian yang sunyi. Penolakan-penolakan itu sempat membuat Sarah mengunci rapat pintu hatinya. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas yang monoton, bangun sebelum subuh, menguleni adonan roti, menyapa pelanggan, dan kembali ke rumah yang kosong saat matahari terbenam. Baginya, cinta adalah kemewahan yang tidak lagi ditujukan untuk wanita seusianya. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk memberikan kejutan. Suatu pagi yang hujan, seorang pemuda bernama Aris datang ke toko rotinya. Aris adalah seorang arsitek muda yang baru pindah ke kota itu untuk sebuah proyek pemugaran bangunan tua. Ia bukan pria yang sombong. Ia memiliki senyum yang tulus dan tatapan yang selalu menghargai lawan bicaranya. Pertemuan yang awalnya hanya sebatas transaksi jual beli roti, perlahan berubah menjadi percakapan panjang di sudut toko. Aris sering datang saat toko hampir tutup, hanya untuk sekadar menikmati secangkir kopi hitam dan mendengarkan cerita-cerita Sarah tentang sejarah kota atau resep-resep roti warisan keluarganya. Bagi Aris, Sarah bukanlah janda tua seperti yang dilabeli oleh masyarakat. Di matanya, Sarah adalah sosok wanita yang anggun, penuh kebijaksanaan, dan memiliki kehangatan yang tidak ia temukan pada wanita-wanita muda sebayanya yang seringkali hanya mementingkan penampilan luar. Banyak orang mulai berbisik-bisik saat melihat intensitas pertemuan mereka. Apa yang dicari pemuda tampan itu dari wanita setua dia? Atau pasti Aris hanya mengincar hartanya? Menjadi selentingan yang sering terdengar. Sarah sendiri sempat merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjauhkan diri,
bersikap dingin, bahkan beberapa kali menolak kehadiran Aris dengan alasan sibuk. Ia takut Aris hanya akan menjadi luka baru baginya. Ia takut bahwa saat Aris menyadari perbedaan usia mereka yang terpaut hampir 30 tahun, pemuda itu akan pergi meninggalkannya seperti pria-pria sebelumnya. Namun, Aris tidak menyerah. Ketulusannya teruji saat Sarah jatuh sakit karena kelelahan. Arislah yang dengan telaten membawanya ke dokter, membelikan obat, dan memastikan Sarah makan dengan teratur. Aris tidak peduli dengan gunjingan orang di luar sana. Baginya, cinta tidak mengenal kalender. Ia melihat jiwa Sarah, bukan kerutan di wajahnya. Suatu sore di taman belakang rumah Sarah, di bawah pohon mangga yang sedang berbunga, Aris menggenggam tangan Sarah dengan erat. Ia mengutarakan niatnya untuk meminang Sarah, bukan karena kasihan, melainkan karena ia merasa telah menemukan rumah bagi hatinya. Sarah menangis saat itu. Ia bertanya dengan suara bergetar, "Mengapa aku, Aris? Aku sudah tua. Aku tidak bisa memberimu anak. Aku tidak lagi cantik seperti gadis-gadis di luar sana. Mengapa kau memilih wanita yang sudah ditolak banyak orang?" Aris tersenyum. Sebuah senyuman yang begitu menenangkan hingga mampu meruntuhkan benteng pertahanan terakhir di hati Sarah. Aris menjawab dengan lembut bahwa kecantikan luar akan pudar dimakan waktu. Namun ketulusan hati dan kenyamanan jiwa yang ia rasakan bersama Sarah adalah sesuatu yang abadi. Ia tidak mencari ibu untuk anak-anaknya. Ia mencari pasangan untuk sisa hidupnya. Perjalanan menuju pernikahan tidaklah mudah. Keluarga Aris sempat menentang keras, dan masyarakat semakin gencar memberikan cibiran. Namun, keberanian Aris dalam membela cintanya membuat Sarah yakin. Aris dengan tegas mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia lebih baik hidup dengan wanita yang ia cintai daripada dengan wanita muda pilihan mereka yang tidak bisa memberinya kedamaian batin. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Meski tanpa pesta pora yang megah, pernikahan mereka dilangsungkan dengan sangat hikmat, dihadiri oleh orang-orang terdekat yang akhirnya luluh melihat ketulusan mereka. Kini, kembali ke malam pertama yang penuh getaran itu. Sarah masih merasa sulit mempercayai bahwa di hadapannya adalah seorang pria muda yang tulus mencintainya. Saat Aris mendekat, Sarah membisikkan kata maaf karena merasa dirinya tidak lagi sempurna. Namun, Aris segera meletakkan jari telunjuknya di bibir Sarah, menghentikan kalimat itu. Ia membisikkan bahwa bagi dirinya, Sarah adalah wanita paling sempurna di dunia. Kegugupan Sarah perlahan mencair berganti dengan rasa damai yang luar biasa. Malam itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah terlambat, dan Tuhan selalu menyimpan hadiah terindah bagi mereka yang sabar dalam penantian. Kisah mereka menjadi buah bibir di kota itu. Namun kali ini bukan lagi sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai inspirasi. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak memiliki batas usia. Sarah yang dulu sering menangis karena merasa tidak berharga, kini setiap hari bangun dengan senyuman karena ada Aris yang selalu mengecup keningnya dan membisikkan kata cinta. Mereka menjalani hari-hari dengan penuh kesederhanaan, mengelola toko roti bersama, dan berjalan-jalan di taman saat sore hari sambil bertukar cerita tentang masa depan. Cinta Aris dan Sarah adalah pengingat bagi setiap jiwa yang merasa kesepian dan ditolak, bahwa di luar sana, selalu ada hati yang diciptakan untuk melengkapi kekurangan kita. Penolakan dari orang-orang yang salah hanyalah cara semesta untuk menjaga kita tetap tersedia bagi orang yang benar-benar tulus. Sarah yang berusia 57 tahun kini bukan lagi janda yang kesepian, melainkan seorang ratu di hati pemuda yang tahu bagaimana cara menghargai emas meski tersimpan di dalam kotak yang sudah tua. Malam semakin larut, dan lampu kamar perlahan meredup. Di dalam keheningan yang penuh kasih, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh liku ini telah sampai pada pelabuhan yang paling indah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Di pelukan Aris, Sarah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang.
Ia merasa muda kembali, bukan secara fisik, melainkan secara semangat dan jiwa. Dan bagi Aris, Sarah adalah segalanya, pembimbing, kekasih, dan sahabat yang akan ia jaga hingga napas terakhirnya. Kisah ini berakhir dengan sebuah keyakinan bahwa setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai, tanpa peduli apa kata dunia. Karena pada akhirnya, saat kita menutup mata di penghujung hari, yang kita butuhkan bukanlah pengakuan dari orang lain, melainkan genggaman tangan dari seseorang yang tulus menerima kita apa adanya. Sarah dan Aris telah memenangkan perjuangan mereka, dan cinta mereka akan terus mekar seharum bunga melati di malam pertama mereka, abadi dan tak lekang oleh waktu. Dunia mungkin pernah menolak Sarah, tetapi takdir justru memberinya lebih dari sekadar teman hidup. Ia diberikan seorang pelindung yang berani melawan arus demi cinta yang murni. Dan di usia 57 tahun, Sarah baru menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai, tepat di saat ia hampir menyerah pada harapan. Itulah keajaiban cinta. Ia datang saat kita paling membutuhkannya, membawa cahaya di tengah kegelapan, dan mengubah luka menjadi sebuah tarian yang indah di bawah rembulan.